Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu khalilu wa safiyyuh alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du, fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Setelah Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan kokohkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita masing-masing, Allah panjangkan umur kita dengan disampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang 3 orang sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang dari mereka telah meninggal dunia, gugur sebagai orang yang mati syahid di medan perang. Sementara orang yang ketiga Allah wafatkan 1 tahun kemudian. Namun dari ketiganya yang Allah dahulukan masuk ke dalam surga dan Allah tinggikan derajatnya adalah orang ketiga. Ketika Nabi SAW ditanya kenapa demikian, Nabi menjawab karena orang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah 1 tahun kemudian bertemu dengan Ramadan. Dia mengerjakan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat-sholat, termasuk juga yang ada di Ramadan. Jadi sebagai sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sehingga harus ada semangat pada diri kita masing-masing untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, lebih bermakna. Para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan sejenak kita untuk ngaji, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat yang dapat mengantarkan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, aku menuntut ilmu atau mencari ilmu atau mengkaji satu ilmu sesaat lebih aku cintai daripada salat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu manfaatnya berefek
memiliki side effect, ya, menuntut ilmu itu. Kalau sholat sunnah, manfaatnya ya untuk pribadi kita masing-masing. Meskipun manfaat sholat sunnah atau sholat yang lainnya, ya, bagi orang lain itu tidak langsung. Jangan dikira sholat yang kita kerjakan manfaatnya hanya untuk kita saja. Tidak. Sholat yang kita kerjakan, yang wajibnya, yang sunnahnya, itu manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain, oleh masyarakat di sekitar kita, oleh bangsa dan negara kita. Mana ayatnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Setiap orang yang menegakkan sholatnya dengan sebaik-baiknya, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dia dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar yang akan merugikan orang lain, sehingga orang lain tidak terkena kerugian yang dilakukan oleh tangannya, oleh lisannya, ya, oleh perbuatannya. Maka orang pun akan mendapatkan manfaat dari sholat yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sementara kita hanya mengatakan, ya, sholat itu manfaatnya untuk individu saja, tetapi menuntut ilmu lebih dari itu. Ya, menuntut ilmu lebih daripada itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath. Sadaqatil jariyah, aw ilmin yunta'fa bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Jika anak keturunan Adam mati, meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Ketiganya memiliki side effect, bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Sedekah jariyahnya, nah, ini saatnya, Pak. Ya, Ramadan ini saatnya kita untuk memperbanyak infak-infak dan sedekah-sedekah kita dengan harta kita, dan itu akan menyelamatkan kita insyaallah taala. Hatta kita bersedekah dengan sepotong biji kurma. Betul tak? Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a wa antalqa ahaka biwajhin talik wattaqu an-nar wa yuttaqun nar bisyikki minat tamrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu remehkan, jangan kamu rendahkan, jangan kamu anggap sebelah mata sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, ya. Karena boleh jadi yang kecil itu yang menyelamatkan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya Allah. Ya. Boleh jadi yang kecil itu, yang sedikit itu yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Meskipun kamu hanya berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang berseri sambil tersenyum, tabassumuka liwajhi akhiha sadaqah. Jaga dirimu dari api neraka meskipun dengan sepotong biji kurma. Wabil khusus di Ramadan, kurma-kurma yang kita bagikan untuk takjil mereka berbuka itu, Pak. Man fattara sha'iman kana lahu qadis sha'im ghayra annahu la yanqusu min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan berbuka bagi orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa itu. Boleh jadi pahala dia lebih sempurna dari kita. Pahala puasa dia itu lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus dari puasanya kita. Ya. Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, panti-panti asuhan, wabil khusus sekarang kaum muslimin di Gaza yang sangat membutuhkan makanan untuk mereka berbuka. Kita berpuasa 2-3 hari ini, mereka sudah berpuasa sejak lama. Ya. Saya memberikan berbuka bagi orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa itu dengan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga, atau tidak ada sesuatu yang bisa mengurangi pahala-pahala mereka. Jadi saya mengajak diri saya dan juga kita semua, mari kita bangun semangat, ya, untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan,
sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan kebaikan itu dan cegah diri kita dari kejelekan-kejelekan. Wa idza dakhala Ramadan nadal munadi minas sama ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Wallahi lillahi al-utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Jika masuk awal Ramadan, ada penyeru di atas langit sana. Wahai pencari kebaikan, segera kerjakan. Wahai orang yang suka mengerjakan kejelekan, tahan diri kalian dari kejelekan. Allah memiliki orang-orang dibebaskan dari api neraka pada malam-malam Ramadan. Dia itu setiap malam terjadinya. Hadis sahih, Pak, riwayat Imam Muslim. Hadis ini tidak bisa dibatalkan dengan hadis Tirmidzi. Ya. Dari salah seorang perawi, kalau nggak salah dari Anas bin Malik, tapi di sana ada perawi yang munkarul hadis, ya, Abu Ja'far Ar-Razi, munkarul hadis, sehingga hadisnya tidak sah, yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqu minan nar. Populer ya, sering kita dengar nih. Udah 2 malam ini kita dengar, mungkin sebagian sudah mendengar selama itu. Ramadan itu dibagi 3, sepertiga pertama rahmat, sepertiga kedua maghfirah, sepertiga ketiga itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadis itu dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dalam rangkaian sanadnya ada perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi dan dia munkarul hadis sehingga bisa lemah. Yang sahih tadi yang di awal saya sebutkan, hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan Imam Muslim. Itqum minan nar itu tidak mesti menunggu 10 terakhir Ramadan. Sepertiga ketiga terakhir, tidak perlu nunggu sepertiga terakhir. Itqum minan nar, yang Allah bebaskan dari api neraka itu dari hamba-hamba yang dikehendakinya adalah sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Ya. Ahlu tauhid semua mendapatkan kesempatan Allah bebaskan dari api neraka. Ya. Kecuali orang yang masih punya tanggungan, ya, sesama hamba Allah yang lainnya, kezaliman, memutus silaturahmi, kemudian berbuat kesyirikan dan lain sebagainya, itu ditahan sampai dia bertobat dan sampai dia mengembalikan hak manusia dari dirinya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Taala di bulan Ramadan ini, ya. Alhamdulillah Allah kasih taufik pada kita, kemudahan, pertolongan dengan baca Al-Quran kita, ya. Ini harus disyukuri. Ini nikmat, ini disyukuri. Nikmat yang sangat besar, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Semoga nikmat itu dilanggengkan untuk kita semua, ya. Dikokohkan, dikekalkan sampai akhir hayat kita di kandung badan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa jami'al birri wal ihsan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita, ya, di 3 hari Ramadan ini. Puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, semua ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan, semoga Allah menerimanya dan berikan balasan yang sempurna untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema siang hari ini sebagaimana panitia DKM telah memberikannya kepada saya, keutamaan daripada ibadah puasa. Keutamaan, ya, ibadah puasa. Yang pertama perlu kita pahami bersama, beribadah kepada Allah itu tidak dimotivasi dengan adanya keutamaan. Satu, ini prinsip nih, Pak. Ibadah kepada Allah itu, ya, tidak perlu dimotivasi dengan adanya keutamaan. Kalau ada keutamaan dia kejar, kalau nggak ada enggak. Bukan begitu prinsipnya. Baik keutamaan itu disebutkan ataupun tidak disebutkan, tidak menjadi dasar dari ibadah kita pada Allah. Tetapi dasar ibadah kita pada Allah adalah perintah. Allah yang perintahkan.
Jadi harus ada pada diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah itu karena imtithal amrihi, menunaikan perintahnya, melaksanakan perintahnya. Sehingga kalau dia diperintahkan nggak usah dikerjakan. Nah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalimatnya apa itu? Wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintah untuk mengikhlaskan dalam menjalankan agama ini, ya, baginya subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, meninggalkan larangan juga begitu, karena Allah melarangnya sehingga kita tinggalkan. Kenapa meninggalkan itu? Karena Allah melarangnya, gitu saja. Maka niatnya seperti inilah yang Allah akan berikan balasan atasnya. Jika mengerjakan sesuatu bukan karena melaksanakan perintah, nggak ada balasannya Pak. Jika meninggalkan sesuatu bukan karena dia meninggalkan larangan Allah, juga tidak ada balasannya Pak. Mau bukti? Berapa banyak orang yang nggak makan, nggak minum? Banyak. Mohon maaf, orang-orang miskin di jalanan sana, kita baru puasa 3 hari. Boleh jadi mereka sudah berpuasa bertahun-tahun karena nggak punya sesuatu yang mereka makan, nggak mereka minum. 2 hari mungkin mereka nggak makan, nggak minum karena nggak ada sesuatu yang mereka suap. Tapi nggak makan, nggak minumnya itu bukan karena memang niatnya untuk puasa, bukan. Karena tidak ada yang untuk dimakan dan diminum. Berpahala enggak? Tidak. Yang mau operasi itu sama dokter suruh jangan makan minum dulu Pak ya, 6 jam. Enggak makan dia, enggak minum. Tapi bukan untuk lillah. Betul enggak? Enggak berpahala yang seperti itu. Atau sebaliknya, meninggalkan larangan juga begitu. Ya. Dari mulai larangan yang hukumnya makruh sampai yang haram misalnya. Contohnya riba saja misalnya. Kenapa tidak mau makan riba? Karena Allah melarang. Gitu. Kita tinggalkan riba itu, transaksi riba itu, maka berpahala. Karena Allah mengharamkannya. Begitu. Dan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Baik dia makruh atau juga haram, Pak. Nah, ini yang makruh nih, populer nih. Ya. Apa? Udud. Nah, itu makruh tuh, udud katanya. Nikmat ta'am al-udud katanya. Lebih baik nggak makan ketimbang nggak ngudut. Kan gitu. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Sebagian besar lah masyarakat. Oke, makruh. Tapi meninggalkannya makruh itu karena Allah, baru dia berpahala. Apalagi kalau sampai derajat haram, dikatakan udud itu haram, maka meninggalkannya berpahala, Pak. Ah, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan imtithal namanya. Menunaikan perintah dikerjakan, karena perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Lillah azza wajalla, baru dia berpahala. Itu yang pertama. Semua ya, ibadah, bukan cuma puasa saja. Semua. Karena puasa ada khusus tuh hadisnya. Ada riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyi amsalha wa tudha'af ila 700 da'fin. Faqala azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua amalan ibnu Adam untuknya. Satu kebaikan berbalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, khusus puasa itu untukku kata Allah. Maka aku sendiri akan membalasnya. Fi riwayah
yada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan makan dan minumannya karena aku, kata Allah. Padahal di surat Al-An'am Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Di Al-An'am. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan untuk itu. Wa bidzalika umirtu, aku diperintah. Dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri pada Allah. Semua ibadah lillah azza wa jalla, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ibadah ditujukan kepada selain Allah, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau masih ada Pak sangkutan-sangkutan kesyirikan, ya, mohon maaf nih, sebagian pegawai, karyawan kita, pengusaha, pedagang segala macamnya, kalau masih ada sangkutan-sangkutan perbuatan syirik pada diri kita, lepaskan, taubat dari kesyirikan itu. Kalau nggak diterima Pak puasanya Pak, sholatnya, puasanya, baca Qurannya, pasti nggak akan terima. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunan minal khusrin. Kalau kamu Muhammad berbuat syirik, hancur semua amal-amal kamu itu. Tidak diterima oleh Allah, hancur semua. Habaan mansura, bagaikan debu yang ditiup angin. Dan di akhirat kamu termasuk yang merugi. Yang punya jimat-jimat, ya, susuk-susuk misalnya, isim-isim dan lain sebagainya, lepas, buang, taubat pada Allah tabaraka wa taala. Ya. Itu semata-mata ibadah itu, tawakal kita itu, ya, pertolongan kita itu hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Kecuali puasa, kata Allah, puasa itu untukku, maka aku sendiri akan membalasnya. Para jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, keutamaan itu mengikuti satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besar dan kecilnya keutamaan berasal dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya. Fadlam minallahi wa ni'mah. Keutamaan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan keutamaan-keutamaan, ya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi itu yang pertama Pak, ya, menunaikan apa, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk puasa sendiri, ya, Allah perintahkan tidak hanya kepada kita umat Islam, tapi kepada umat-umat sebelum kita. Kutiba alaikum siyam, kepada kamu, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Banyak tafsir dengan para ulama, apa maksudnya? Ya, diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Ada yang mengatakan dari jumlah bilangannya, ada yang dari waktunya, ada yang bilang dari sifatnya, ya. Karena masing-masing umat itu berbeda-beda syariatnya. Harinya misalnya ada yang 40 hari. Ya. Umat Nabi Musa kan puasanya itu kan 40 hari. Ya, enggak 30 hari, dia puasa 40 hari. Lalu waktunya, rentang waktunya, ya. Ada sebagian umat yang puasanya terus-menerus. Ya, sepanjang hari 24 jam terus. Ya, menyambung. Nah, kita enggak dibatasi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktunya kita cuma 1 bulan tadi, 29 atau 30 hari. Ada sifatnya, ya. Tidak meninggalkan makan, minum, berhubungan dengan istri, ya, di siang hari. Ya, sebagian meninggalkan puasa dari makanan-makanan tertentu misalnya, dari aktivitas-aktivitas tertentu begitu. Yang jelas orang-orang sebelum kita pun berpuasa sama, menunjukkan bahwasanya puasa ini adalah ibadah universal, lintas agama, lintas umat,
gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dia sebagai media pembersihan ya, atau pemutihan. Media kita untuk membersihkan dan memutihkan jiwa dan hati kita, diri kita. Maghfiratuz dzunub wa takfirus sayyi'at. Pengampunan dosa-dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan. Ujungnya apa ujungnya itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa fi riwayah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa fi riwayah man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi 3 itu, Pak. Puasa, qiyam Ramadan, puasa Ramadan, qiyam Ramadan dan qiyamul lail. Menghidupkan malam Lailatul Qadar maksud saya. 3. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sementara dalam hadis Muslim yang dikeluarkan Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Ya. Jumat ke Jumat. Disebut Jumat itu salatnya atau harinya. Melihat dari teksnya, lafadznya hari, Pak. Jumat, Jum'ah, bukan salatul Jum'ah ila salatul Jum'ah, enggak, tapi al-Jum'atu ila Jum'ah, lafadznya. Hari Jumat. Kenapa? Karena satu hari Jumat itu ada berapa amalan-amalan kita di hari Jumat itu? Banyak amalan kita di hari Jumat. Ya kan? Ya. Kewajiban Jumat. Maka sunnahnya itu, Pak, kewajiban sama istri itu, Pak, di hari Jumat, Pak, habis subuh, Pak. Bukan malam Jumat. Tapi Jumatnya, Pak, Jumat pagi. Habis subuh. Ganti jadwalnya, yang masih malam Jumat ganti jadwalnya ke Jumat pagi habis subuh. Karena harinya Jumat, bukan malam Jumat tapi hari Jumat. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Mandi Jumat. Lalu apa lagi? Salawat kepada Nabi hari Jumat. Kemudian apa lagi Jumat itu? Ya hadir di salat Jumatnya, dengarkan khutbah. Ya. Lalu dia berdoa antara duduk dengan dua duduknya imam itu. Sebagian ahli hadis menafsirkan yang disebut dengan sa'atan yaumul jum'ah itu adalah duduknya khatib di atas mimbar dari 2 Jumat. Sebagian menyebutkan di akhir salat asar. Ya. Lalu sebagian riwayat Hakim membaca surat Al-Kahfi. Jadi amalan di hari Jumat. Semua amal-amal di hari Jumat itu. Ya. Wa Ramadan dan Ramadan sama Ramadan itu disebutkan bulannya. Bukan siang Ramadannya tapi bulannya. Karena Ramadan itu banyak amalan di Ramadan itu. Sekian banyak amalan di Ramadan. Dan semuanya itu mukaffirat ma bainahunna, menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di antaranya. Ya. Idza sunibatil kaba'ir, dengan syarat dia tinggalkan dosa-dosa besar yang membutuhkan taubatan nasuha. Kalau kita cermati, Pak, tentang masalah ini, ya, keutamaan ini, pengampunan dosa-dosa, penghapusan kesalahan-kesalahan, buat saya itu rahmat Allah yang sangat besar untuk kita sebagai seorang hamba. Coba rujuk lagi ke hadis tentang fitrah, Pak. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci, bersih, tidak berdosa. Lahir, buku kita itu masih putih semua. Lembar-lembaran buku catatan kita itu masih putih semua, bersih semua. Tidak ada coret-coretannya, apalagi sampai merah tintanya. Tidak ada. Bersih semua. Sehabis balik, berapa balik kita? 15 tahun ya. Kita ambil pukul rata 15 tahun. Karena anak sekarang itu 10 tahunnya sudah balik itu. Ya. Tapi belum akil kan, balik berakal. Baliknya iya, tapi berakalnya belum.
Ya lambat tuh, nggak sejalan, antara baliknya dengan akalnya nggak sejalan. Makanya udah tua juga nggak punya akal banyak, gitu kan? Udah tua, udah mau maghrib, bawa tanah misalnya masih petatang di pinggir jalan misalnya. Ya masih pakai akar bahar misalnya, masih pakai apa segala macam, ya, petatang di pasar, pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Udah tua padahal akalnya nggak nyampe. Betul Pak? 15 tahun. Sehabis 15 tahun balik itu, ya, sampai 63 tahun umur kita nih rata-rata. 60-70 tahun lah bonus buat antum 70 tahun. Ya. Itu catatan amal kita ini seperti apa? Antara sholat kita, baca Quran kita, infak sedekah kita, zikir kita, doa kita, kebaikan dan ketaatan dibandingkan dengan kemaksiatan yang dikerjakan, malah lebih banyak. Silahkan timbang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Catat, hitung, periksa amal-amal kamu sebelum nanti kamu diperiksa oleh Allah. Sebelum kamu nanti diaudit, ya, di hari kiamat kelak. Maka ini Ramadan ini kesempatan kita untuk membersihkan catatan-catatan tadi. Yang jelek itu. Betul kan? Penghapusan tadi itu, tinta-tinta merah dalam catatan amal-amal kita. Karena setiap orang nanti akan diberikan catatan amalannya pada hari kiamat kelak. 99 lembar catatan amalnya. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang, dalam riwayat hadis Imam Baihaqi. Ya. Semua itu lihat. Nah ini Ramadan ini tadi media sarana yang Allah berikan untuk kita orang yang beriman membersihkan kembali catatan-catatan amal kita, ya. Yang tersisa adalah kebaikan-kebaikannya, dan itu yang akan menyelamatkannya dia pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya sampaikan ini main goal kita itu ini sebenarnya, Pak. Kalau masalah pahala, keutamaan Allah yang nilai, Allah yang ngasih skor. Dulu kita SD namanya ponten, Allah yang ngasih ponten. Ya. Ranknya sampai 100 misalnya pontennya. Maka tadi akan puasa itu untukku, kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Ngasih nilai itu Allah langsung. Semua amalan sebenarnya begitu. Sholat kita tadi, kita berjamaah, alhamdulillah gugur kewajiban sholat zuhurnya, alhamdulillah dapat keutamaan berjamaahnya 27 derajat. Next, pahalanya berapa masing-masing? Atau boleh jadi satu dan kiri kanan teman kita itu beda pahala sholatnya. Yang satu sholatnya sambil mikirin kerjaan, yang satu sholatnya sambil mikirin hutangnya, yang satu masih sambil mikirin nanti berbuka pakai apa, yang satu masih mikirin bisnisnya nanti jualan takjilnya itu laku atau enggak, yang satu masih mikirin proyeknya, yang satu, betul enggak? Tingkat kekhusyuan kita sholat tadi sama enggak? Beda-beda. Kalau tingkat kekhusyuannya beda-beda, berarti pahalanya sama enggak? Beda-beda juga sama. Begitu pula puasa. Nilai pahala puasa kita ini sama enggak dengan yang lainnya? Beda. Ada yang jadwal tidurnya lebih banyak ya dari yang lain. Siap-siap tuh habis subuh tidur. Tadi mau zuhur tidur dulu, atau nanti habis zuhur nih tidur lagi. Ya. Banyak tidurnya. Baca Qur'annya, alhamdulillah habis tarawih malam ya. Tadarus, musola di masjid, enggak boleh pakai speaker luar katanya, ganggu orang. Ya, nanti dapat SP dari Kementerian Agama. Tadarus, baca Quran. Alhamdulillah. Subuh baca Quran. Jangan usah banyak-banyak lah, satu ain. Habis itu buka IG-nya, lihat statusnya. Lebih banyak mana tuh? Buka IG-nya sama baca Qurannya. Timbang masing-masing. Sehingga nilai kita itu sama atau tidak? Beda-beda. Wa ana azzi bihi. Aku sendiri akan membalasnya itu beda-beda, Pak. Kalau masalah pahala, kalau masalah derajat, kalau masalah balasan-balasan, beda-beda. Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang kita harapkan dari semua yang kita lakukan apa? Diampuni, dimaafkan, dihapuskan. Itu yang kita minta. Sangat kita minta pada Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat berharap.
Kita sebentar lagi nih umur sudah kepala 4, kepala 5. Tersisa waktu sedikit untuk menghadap Allah. Apa yang kita harapkan? Kalau bukan pengampunan, pemaafan dan penghapusan dari dosa-dosa dari kesalahan kita selama ini. Betul enggak, Pak? Itu harus menjadi pengharapan membesar dari puasa kita. Ya. Yang lain, Pak, keutamanya luar biasa, Pak. Ada babur loyan, ya. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Dijauhkan wajahnya 70 tahun dari api neraka. Misalnya, ya. Kemudian juga dilipat gandakannya pahala-pahala, semua keutamaan Allah Subhanahu sangat besar. Antum nanti akan sering dapati kajian-kajian kita. Tapi saya menekankan satu itu dulu, hadis itu. Dipahami hadis itu dengan sebaik-baiknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Itu yang sangat kita harapkan dari semua ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita bisa istiqamah, ya, di atas agamanya, ketaatannya, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita di kandung badan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Banyak nih, Pak, masalah di puasa, silahkan. Satu saja. Ada. Masalah niat, masalah berbuka, masalah lupa puasanya misalnya atau apa. Kalau ada yang lupa jangan diingetin. Kalau ada yang lupa jangan diingetin, Pak, biarin dia lupa, Pak, sampai selesai. Ya, pagi-pagi teman minum kopi, dia bikin kopi sendiri, minum. Kita tahu nih lagi puasa dia nih. Jangan diingetin, biarin, biar dia lupa, biar dia ingat sendiri. Nikmat itu kan. Kalau lupa batal enggak puasanya? Enggak batal. Tapi kalau melupakan itu yang batal. Pura-pura lupa, itu yang batal. Ya, tapi kalau betul-betul lupa, nggak batal puasanya. Nikmat. Ya, Allah kasih rezeki sama dia. Allah kasih makan, Allah kasih minum. Ya. Karena biasanya masuk kerja datang absen langsung bikin kopi biasanya gitu kan. Nah, lupa nih, katanya lagi Ramadan, ya, dia bikin kopi juga. Gitu ya. Anak saya di pesantren itu dia biasa ayam mulbit, ya, 3 hari setiap bulan itu, ya. Datang sore, kami datang jenguk sore itu bawa durian tuh, Pak. Masya Allah, duriannya tuh durian apa? Ya, durian mentega atau durian matahari itu yang kuning itu, ya. Bukan montong, bukan. Aromanya wangi. Langsung saya dia ngambil tuh, nyicipin, dapat setengah. Loh, kan kamu kan lagi puasa. Oh, enggak jadi. Jangan diingetin, saya bilang tadi. Jangan diingetin, biar nyicipin dulu, baru saya lagi puasa gitu. Karena kakak-kakaknya yang 2 puasa, dia paham. Ya. Nah, biasa seperti itu. Jadi kalau lupa tidak batal. Kalau lupa, tapi yang batal adalah pura-pura lupa, itu batal. Ya. Itu dulu satu, ya. Mudah-mudahan semua kajian-kajian kita di Ramadan ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang dapat mengantarkan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.